Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Wilda Nur Tafia dengan NIM 1806020113 dengan prodi Teknik Informatika kelas pagi angkatan 2018 akan mempresentasikan CPK 2 yang bertema materi asosiasi. Yang untuk soal pertama yaitu soal dan dikerjakan secara manual. Saya yang pertama yaitu representasi biner. Representasi biner ini terdapat data A sampai J. Lalu untuk data X dan Y adalah perhitungan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Untuk A adalah 2 digit angka terakhir dari NIM dimodkan. Untuk X adalah 2 digit terakhir NIM dimodkan dengan 10 maka bernilai 3 karena sisanya adalah 13. NIM saya adalah 13 akhirnya 013 dibagi 10 maka sisanya yaitu 3. Lalu untuk yang Y yaitu rumusnya 2 digit angka terakhir NIM mod 12 maka sisanya adalah 1 dengan minimal support yaitu 0,55 dan minimal confidence yaitu 0,8. Lalu next selanjutnya menggunakan video. Lalu untuk pertama yaitu X saya temukan 1 sandal sabuk. Untuk yang Y yaitu celana 1 sandal tas sabuk. Lalu untuk pencarian frekuensi item set sampai dengan 2 item set mencari dulu asosiasinya. Pertama kita bangkitkan kandidat frekuensi item set yaitu memiliki nilai min up-nya 0,55 dan min count yaitu 0,8. Kandidat satu item set yaitu maka satu persatu dari item set kita hitung nilai supportnya. Untuk baju kaunnya yang dipinta oleh pelanggan itu ada 8 maka nilai supportnya yaitu 8/12 sama dengan 0,67. Lalu yang selanjutnya yaitu celana untuk diminta oleh pelanggan adalah 8 maka supportnya yaitu 8/12 sama dengan 0,67. Lalu yang selanjutnya sepatu yang diminta oleh pelanggan yaitu 9 maka nilai supportnya yaitu 9/12 sama dengan 0,75. Begitu seterusnya kita hitung sampai rok. Nah ini saya beri warna merah. Mengapa? Karena yang warna merah ini nilai supportnya di bawah nilai min up 0,55. Seperti ini di peci dia memiliki nilai supportnya yaitu 0,33 maka dia tereliminasi, dia tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rok memiliki nilai support yaitu 0,41 maka dia tidak tereliminasi, tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Nah ini saya tuliskan item set peci dan rok tidak lolos karena nilai supportnya kurang dari min up. Min up-nya yaitu 0,55 sedangkan nilai support mereka di bawah 0,55 yaitu 0,33 dan 0,41. Lalu selanjutnya kita membuat kandidat 2 item set. Kita gabungkan untuk dua item setnya yaitu yang pertama ada baju celana, baju sepatu, baju sandal, baju tas, baju sabuk. Lalu yang selanjutnya celana sepatu, celana sandal, celana tas, celana sabuk. Lalu ada sepatu sandal, sepatu tas, sepatu sabuk. Lalu ada sandal tas dan sandal sabuk. Lalu yang terakhir ada tas sabuk. Nah dihitung juga daun kaunnya. Untuk yang pertama baju celana yang sama-sama memiliki nilai 1 di baju celana yaitu ada 6 pelanggan yang sama-sama membeli baju celana sehingga nilai supportnya yaitu 6/12. 6/12 adalah 0,50. Lalu yang selanjutnya baju dan sepatu maka pelanggan yang memilih baju dan sepatu sekaligus bersamaan ada 5 maka nilai supportnya yaitu 5/12 sama dengan 0,41. Lalu yang selanjutnya ada baju dan sandal di mana pelanggan yang memilih baju dan sandal sekaligus dalam satu transaksi ada 4 maka nilai supportnya yaitu 4/12. 4/12 adalah 0,33. Begitu seterusnya dihitungkan sampai akhir ini maka yang lolos hanya 1 yaitu baju tas yang memiliki count 7 pelanggan yang memilih sekaligus dalam satu transaksi
maka nilai supportnya yaitu 7/12 sama dengan 0,58. 0,58 ini lolos karena dia di atas nilai min subnya. Min subnya yaitu min supportnya yaitu 0,55. Sedangkan yang lainnya ini di bawah 0,55, maka mereka ini tidak lolos. Yang lolos hanya baju dan tas. Baju tas saja. Kandidatnya baju tas saja. Lalu selanjutnya yaitu hanya terdapat satu item set yang lolos adalah baju tas. Maka untuk rule asosiasi atau pembagian aturan asosiasinya, dari satu item set kemungkinan aturan asosiasi X menuju Y yang bisa dibentuk yaitu baju menuju tas atau tas menuju baju dengan perhitungan minimal confidence-nya 0,8. Maka yang pertama kita gunakan baju menuju tas, itu nilai supportnya X adalah baju, yang pertama 0,67, lalu untuk support yang memilih sama-sama X dan Y yaitu 0,58. Maka untuk confidence-nya yaitu perhitungan dari nilai support kedua, nilai support X gabungan Y dibagi nilai support X yaitu 0,58 dibagi 0,67, maka nilainya adalah 0,86. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tas menuju baju atau tas maka baju, nilai support X-nya yaitu nilai support tas adalah 0,75. Untuk supportnya X gabungan Y yaitu 0,58. Nah, untuk menghitung confidence-nya yaitu 0,58 dibagi 0,75, maka nilainya yaitu 0,77. Ini tidak lolos, saya beri warna merah karena nilainya di bawah 0,80 yang seharusnya diminta di minimal confidence-nya, aturan minimal confidence. Maka item yang lolos adalah baju menuju tas. Lalu selanjutnya pencarian frekuen item set sampai dengan 3 item set. Kemudian cari rule asosiasinya. Di sini saya tidak bisa menghitungnya karena sewaktu di kandidat kedua saja yang terpilih hanya satu pasang. Kandidat 2 item set hanya satu pasang saja yang bisa lolos di atas nilai minimal supportnya, minimal supportnya. Jadi saya tidak bisa menghitung di nomor 3 karena minimal di nomor 3 ada 2 pasang yang lolos melewati nilai support 0,55. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi rule dengan menggunakan IF dan analisis korelasinya. Analisis menggunakan IF atau interest factor baju tas, yaitu yang pertama di mana yang terdapat memilih baju sekaligus memilih tas ada 7. Lalu yang selanjutnya di sebelahnya yaitu ada 7 ini. Lalu yang di sebelahnya ada yang memilih baju namun tidak memilih tas, itu ada 1. Maka untuk keseluruhannya yaitu ada 8 jumlahnya yang memilih baju, entah itu ada tas maupun tidak ada tas. Lalu yang kedua yang tidak memilih baju namun dia memilih tas, itu ada 2. Lalu untuk yang tidak memilih keduanya, tidak memilih baju dan tidak memilih tas, itu juga ada 2. Maka untuk yang tidak memilih baju itu nilainya ada 4. Maka semuanya dihitung menjadi 12. Nilai interest factornya untuk baju tas adalah IF baju tas, maka support baju tas adalah support yang memilih baju sekaligus tas yaitu 0,58. Kita lihat lagi di tabel yang atas 0,58 yang di kandidat 2 item set 0,58 ini 0,58. Lalu untuk yang bawah yaitu support baju dikali support tas. Support baju yang awal untuk baju sendiri yaitu 0,67 dikali 0,75 sehingga dihasilkan nilainya yaitu 1,154. 1,154 adalah nilai IF-nya, nilai interest factor-nya. Sehingga nilai
I baju tas yaitu 1,164. Artinya rule yang terbentuk antara baju dengan tas. Ini baju dan tas mempunyai korelasi positif. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis menggunakan IF intersektor tas baju. Kita balik. Tadi awalnya baju tas, sekarang kita balik menjadi tas baju. Tas baju yaitu seperti tadi, ini tabelnya. Lalu nilai intersektornya IF untuk baju tas adalah if baju tas yaitu tas baju dan tas baju 0,58 per 0,75 dikali 0,67, maka nilainya 1,164. Nilai IF dari tas baju yaitu 1,164. Artinya rule yang terbentuk antara baju tas mempunyai korelasi positif. Analisis korelasi baju tas. Analisis korelasi baju tas. Baju tas memiliki, ini adalah tabel yang sama seperti tadi, yang ada tas dan tidak ada tas, yang ada baju dan tidak ada baju. Nilai korelasinya untuk baju tas yaitu F11 dikali F00 minus F01 dikali F10 per akar dari F1 plus dikali F+1 dikali F0 plus dikali F+0, dimana himpunannya adalah 7 kali 2 dikurangi 2 kali 1 per akar dari 7 dikali 2 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 12 per akar 28. Maka kita hitung mendapatkan nilai 2,26, sehingga nilai himpunan ini adalah 2,26. Artinya rule yang terbentuk adalah antara baju dan tas mempunyai positif sempurna. Lalu yang selanjutnya analisis korelasi tas baju, nilainya pun hampir sama, yaitu nilainya sama 2,26, yang artinya rule yang terbentuk antara baju dengan tas mempunyai korelasi positif sempurna. Karena dia di atas 1, kita beri nilai positif sempurna. Untuk soal yang kedua ini datasetnya yaitu mengambil di website www.kaggle diolah dengan menggunakan rapid manner dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, langkah yang pertama yaitu import data yang berekstensi .csv yang telah download ke RapidMiner. Ini saya screenshotkan hasilnya. Lalu yang langkah kedua yaitu cari operator numerical to binominal untuk mengubah numerical ke dalam binominal. Ini saya sudah ubah, lalu saya screenshotkan. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, cari operator fp grow digunakan untuk menentukan data yang sering muncul pada kumpulan data. Untuk minimal supportnya saya gunakan 0,02 kita masukkan untuk minimal support, lalu kita screenshot. Langkah yang keempat yaitu mencari operator create association rules dan sambungkan dengan kabel pada create association minimal confidence-nya 0,06. Lalu kita sambungkan dengan minimal confidence 0,06. Lalu muncul seperti ini, sehingga ini deskripsinya yaitu association rule dengan ini wool milk dengan identitasnya seperti ini, bisa dibaca sampai selesai. Lalu ini adalah yang terakhir yaitu yogurt other vegetable confidence-nya 0,311. Sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.